Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Clarissa Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang pengeluaran konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengeluaran konsumsi. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui arti dari maslahat duniawi dan ukhrawi. Jadi di sini maslahat duniawi adalah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan kemaslahatan ukhrawi adalah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat, haji, dan lain-lain sebagainya. Artinya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa sholat. Selanjutnya yaitu pengaruh prinsip-prinsip Islam terhadap pengeluaran konsumsi dengan pendapatan yang muncul dalam suatu ekonomi. Di sini terdiri dari 4 hipotesa. Yang pertama yaitu hipotesa pendapatan mutlak. Menurut hipotesa ini, konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi pada periode tertentu. Naiknya pendapatan, maka tingkat konsumsi akan naik juga. Yang kedua yaitu hipotesa pendapatan relatif. Konsumsi rata-rata dan konsumsi marginal adalah sama. Zakat dan sedekah akan mengurangi tingkat konsumsi dan dapat meningkatkan jumlah tabungan yang akan diarahkan untuk investasi. Yang ketiga yaitu hipotesa pendapatan permanen. Besar zakat tetap, misalnya zakat profesi sebesar 25%. Berapapun jumlah penghasilannya, karena pertimbangan agama dan ketentuan hukum Allah, tidak seperti pajak, sehingga konsumsi permanen agregat tidak akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Yang terakhir yaitu hipotesa siklus kehidupan. Konsumsi tidak tergantung dengan pendapatan saat ini, namun juga dari pendapatan saat ini yang akan datang telah diatur selama hidup. Islam tidak melihat pola hidup mewah dan boros atau dapat mengurangi konsumsi total dan dapat meningkatkan volume investasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi agregat antara lain. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh rumah tangga, maka pengeluaran konsumsinya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, pendapatan rumah tangga rendah, maka pengeluaran konsumsinya akan rendah pula. Yang kedua yaitu kekayaan rumah tangga dan harga. Jika tingkat harga mengalami kenaikan dengan kekayaan rumah tangga yang tetap, maka pengeluaran konsumsi akan turun, dan jika tingkat harga mengalami penurunan dengan kekayaan rumah tangga tetap, maka pengeluaran konsumsi akan naik. Namun jika tingkat harga mengalami kenaikan dengan kekayaan yang meningkat, maka pengeluaran konsumsi akan tetap. Selanjutnya yaitu tingkat suku bunga. Pengaruh tingkat suku bunga semakin tinggi, kecenderungan menabung akan meningkat dan pengeluaran konsumsi akan turun. Tingkat suku bunga rendah, kecenderungan menabung akan menurun dan pengeluaran konsumsi akan naik. Di sisi lain, saat tingkat bunga turun, kecenderungan meminjam uang di bank akan meningkat dan pengeluaran konsumsi akan meningkat pula. Selanjutnya yaitu harapan di masa yang akan datang. Jika pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang tinggi, maka konsumsi saat ini akan meningkat dan juga meningkatnya meminjam uang misal di bank akan meningkat. Karena pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang mencukupi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu konsumsi agregat dalam Islam memiliki dua karakteristik, yaitu muzaki dan mustahik. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui arti dari muzaki dan mustahik atau sudah pernah mendengarnya. Di sini muzaki yaitu orang yang memberi zakat dan mustahik yaitu orang yang menerima zakat. Hubungan konsumsi agregat Islam
terhadap perekonomian suatu negara adalah muzaki, memberi zakat kepada mustahik, akan mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi oleh mustahik, sehingga daya belinya akan semakin meningkat, menjadikan permintaan yang meningkat akan barang dan jasa. Dan selanjutnya yaitu dari meningkatnya jumlah permintaan dalam suatu perekonomian akan berdampak terhadap perekonomian itu sendiri. Di antaranya yaitu pengangguran dan inflasi. Dari sisi perusahaan, meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan memicu perusahaan-perusahaan untuk menambah produk yang mereka produksi. Untuk menambah produk yang diproduksi tentunya memerlukan tenaga kerja yang lebih. Perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja, maka akan mengurangi angka pengangguran yang ada di suatu negara. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Secara umum, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu perekonomian negara dalam satu tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional adalah konsumsi agregat. Namun dalam hal ini konsumsi agregat secara Islam, yaitu muzaki memberi zakat kepada mustahik, akan mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi oleh mustahik, sehingga daya belinya akan semakin meningkat, menjadi permintaan yang meningkat akan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, atau dikatakan sebagai laporan penerimaan dan pembayaran dalam suatu negara. Neraca pembayaran digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor dari suatu negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kurs, pendapatan luar negeri, pendapatan dalam negeri, harga relatif, dan pendapatan. Jadi teman-teman, di sini dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas bahwasanya bahwa konsumsi agregat Islam terdiri dari 2 karakteristik yang berbeda, yaitu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah golongan pembayar zakat, sedangkan mustahik adalah golongan penerima zakat. Mustahik dibagi menjadi 2, yaitu mustahik fakir dan mustahik miskin. Antara muzaki dan mustahik mempunyai model konsumsi yang berbeda. Konsumsi agregat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Jadi, apabila konsumsi secara agregat dalam suatu negara tinggi, maka akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dampak dari meningkatnya permintaan barang dan jasa tersebut dapat mengurangi pengangguran, namun inflasi akan tinggi. Pendapatan nasional akan naik dan neraca pembayaran akan dalam kondisi surplus. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.